itu sangat penting sekali karena apa saya bilang pergeseran nilai yang saat ini dimiliki oleh adik-adik kita itu sudah sangat banyak. Harapan saya. Halo semuanya, welcome to Satya Darmavani, Suara Kebenaran dan Idealisme. Dengan saya Lohayu sebagai host kali ini yang cantik dan juga kece. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh inspirasi dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira Sadavers udah pada tahu belum sih siapa bintang tamu kita kali ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Ibu Agung Eka. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Satya Darmavani. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia hadir dan juga menjadi bintang tamu kita pada acara kali ini. Nah, kira-kira Sadavers udah terjawab belum sih rasa penasarannya? Saya yakin sih belum ya. Nah, mungkin untuk Ibu bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya Dek. Adik siapa namanya? Lohayu. Adik Lohayu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dari Dinas Tenaga Kerja, dan kebetulan saya yang biasa disapa Gung Eka ya adalah salah satu kepala bidang bina penempatan perluasan informasi ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar yang hadir mewakili Dinas Tenaga Kerja dan pemerintah Kabupaten Gianyar. Terima kasih dan salam kenal dari kami. Nah, mungkin boleh dijelaskan Bina Penta itu apa sih, Bu? Ya, Bina Penta itu adalah satu bidang yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, di mana bidang tersebut adalah salah satu bidang yang menangani tentang perluasan informasi dan penempatan ketenagakerjaan, baik yang bekerja di dalam negeri ataupun yang bekerja di luar negeri. Jadi banyak hal yang kami urus karena terkait dengan berbahasa perluasan. Perluasan itu baik perluasan informasi, baik perluasan lowongan, baik perluasan untuk tempat adik-adik kita yang new graduate ataupun yang lainnya ingin bekerja, dan kami harus memberikan mereka guidance yang benar, bagaimana bekerja yang benar, bagaimana bekerja yang aman, bagaimana bekerja yang nyaman. Itu adalah salah satu menjadi tugas kami. Nah, selain itu juga kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan di mana seluruh SDM yang ada kami informasikan terkait dengan pelatihannya yang kami miliki, di mana nantinya akan dihandle oleh BLK, Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja. Kami sudah punya itu. Jadi berbagai hal itu bisa kita informasikan terkait dengan lowongan ketenagakerjaan, informasi pasar kerja, dan peluang-peluang kerja yang ada. Wow, berarti Ibu ini sangat memegang peranan penting sekali ya dalam penempatan dan juga perluasan tenaga kerja untuk para anak muda di luar sana yang belum mendapat kerja ya. Betul. Nah Ibu, dari hari Kamis kemarin Bu, tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan hari ini, ada kegiatan apa sih Bu yang ramai-ramai di SMK Negeri 2 Sukawati? Nah, mungkin boleh diceritakan tentang serangkaian kegiatan yang berlangsung? Baik, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sukawati yang sudah memberikan kami ruang dan tempat untuk berinteraksi dengan baik itu para alumni ataupun para pencari kerja, di mana pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan Job Fair Kabupaten Gianyar tahun 2025, di mana Job Fair tersebut adalah mempertemukan atau meet and link ya antara pencari kerja dan yang pemberi kerja atau yang menyiapkan lowongan ataupun perusahaan-perusahaan, baik perusahaan yang P3MI menempatkan tenaga kerja ke luar negeri ataupun perusahaan-perusahaan yang memiliki lowongan yang berada di dalam negeri. Jadi kita melaksanakan Job Fair, semacam pameran bursa kerja yang diinformasikan kepada seluruh alumni, calon pekerja, dan para pencari kerja.
Wah, berarti job fair ini sangat berarti Bu ya untuk Iya. para lulusan baru yang nantinya akan mencari kerja. Betul. Nah, dalam job fair ini pasti banyak kan Bu pihak-pihak yang terlibat dan turut serta dalam kegiatan ini. Mungkin boleh di-spill sedikit-sedikit Bu dari Ya. pihak mana saja yang ikut Baik. serta? Baik, terima kasih. Beberapa hal yang kami ajak kerjasama atau beberapa komponen yang kami ajak kerjasama di sini itu adalah P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Jadi mereka menginformasikan lowongan yang dimiliki oleh mereka sendiri, kemudian bagaimana tata cara bekerja ke luar negeri. Nah itu, kemudian selain itu pula kami menyiapkan 10 perusahaan yang memiliki lowongan kerja di internal atau di Bali, seperti hotel, kemudian seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang membutuhkan lowongan-lowongan pekerjaan tersebut. Ada 10 perusahaan yang kita libatkan seperti Adira, seperti itu. Wah, berarti banyak sekali pihak-pihak Betul. yang langsung terjun di dalamnya juga Bu ya dalam Ya. job fair ini. Nah, kira-kira Bu, apa sih yang mendasari diadakannya kegiatan ini? Baik, adapun dasar daripada kegiatan ini adalah sesuai dengan mandat undang-undang yang kami pegang, bahwasanya kami Dinas Tenaga Kerja atau pemerintah Kabupaten Gianyar berkewajiban memberikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Gianyar, khususnya para pencari kerja dan calon-calon pekerja yang ingin bekerja, baik itu dalam dan luar negeri. Itu sebabnya kewajiban kita semua untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daripada SDM kita di Kabupaten Gianyar. Itu sebabnya kita selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa pihak. Karena apa? Anak-anak kelas 2 itu kadang-kadang kan galau ya, Iya, ataupun betul. kelas 3 itu kadang-kadang galau. Oke, mereka sudah sekolah di SMK atau sekolah vokasi ataupun sekolah SMA umum lainnya. Iya. Tapi terkadang mereka kehilangan arah. Saya mesti kemana nih? Oke, saya punya kemampuan hospitality, saya punya kemampuan spa terapis, saya punya kemampuan yang lainnya. Tapi terkadang apakah ada BMW melanjutkan bekerja berwirausaha? Dan kita sangat terbuka sekali melakukan kerjasama dengan siapapun, jelas dengan jalur yang resmi ya, dan menginformasikan lowongan dan menginformasikan perusahaan serta bagaimana bekerja aman ke luar negeri. Jadi tagline kami adalah berangkat bekerja ke luar negeri, berangkat dengan aman, pulang jadi juragan. Wah, keren sekali ya. Jadi Ya. dasar dari kegiatan ini berarti ini cocok banget buat saya Bu ya. Saya kan kelas 12 jadi bentar lagi lulus. Ya. Jadi cocok banget buat ikut serta dan ikut nonton job fair ini jadi Bu ya. Artinya mencari informasi, Iya, jangan betul. hanya ditonton. Anak Iya. muda jangan jadi penonton, tapi jadi pelaku. Iya, betul sekali. Daripada apa yang mesti kita lakukan sebagai anak muda. Iya, Ya, betul. apa yang mesti kita lakukan sebagai anak muda? Kreativitas, inovasi itu penting. Iya, Ya, betul itu sangat sekali. penting sekali. Jangan stuck sampai di situ. Iya, Ya. betul sekali Bu. Saya setuju sekali. Nah, sebagai siswi Semaker nih sebelumnya saya juga sudah merasa bangga sekali Bu ya karena SMK Negeri 2 Sukawati kali ini dipilih untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan job fair ini. Ya. Nah, kira-kira apa sih Bu alasan di Senaker memilih SMK Negeri 2 Sukawati untuk dijadikan tuan rumah dalam kegiatan ini? Oke, sangat luar biasa ya, pertanyaannya bagus. Jadi begini, kenapa saya memilih SMK Negeri 2 Sukawati? Letak geografis SMK Negeri 2 Sukawati itu adalah di dalam persimpangan, perbatasan antara Denpasar, Badung dengan Gianyar dan kabupaten lainnya. Kemudian jika mereka yang dari Karangasem, Bangli, Klungkung itu bisa ke sini lebih gampang, tidak menuju daerah lain mungkin ke atas ya, mereka Iya, sengaja betul. dengan sengaja. Itu satu alasannya. Di samping itu SMK Negeri 2 Sukawati memiliki kualitas yang sudah tidak diragukan lagi ya. Kemudian dukungan secara keseluruhan SMK Negeri 2 SMK Negeri 2 ya, SMK Iya, Negeri betul. 2 Sukawati ini sudah sangat luar biasa. Dari hulu ke hilir itu nyambung. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah, dari para guru, dari siswa, itu dengan ringan tangan sekali membantu. Itu letak geografis dulu ya. Kedua, wilayah Batu Bulan ini adalah wilayah yang kepadatan penduduknya berasal dari heterogen, sangat heterogen.
tidak hanya berasal dari Gianyar, Sukawati, dan Singapadu, Batu Bulan, tapi berbagai macam atau berbagai daerah ada di daerah Batu Bulan ini. Jadi tidak menutup kemungkinan lebih gampang kami menginformasikan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Gianyar, baik mereka dari manapun. Itu. Jadi letak strategis daripada SMK Negeri 2 Sukawati ini sangat mudah dijangkau. Kemudian juga keunggulan yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Sukawati ini sangat luar biasa dukungannya dari hulu ke hilir. Demikian. Wah, keren sekali ya. Jadi saya jadi semakin bangga jadi siswi di Semaker. Nah, kemarin saya juga melihat Bu ada talk show yang diselenggarakan di Karna Resto, SMK Negeri 2 Sukawati. Nah, kira-kira talk show itu tentang apa sih Bu? Dan adakah kaitan talk show itu dengan kegiatan job fair ini? Pasti ada. Ada dua hal yang perlu saya stressing dari kegiatan talk show tersebut. Problematika daripada ketenaga kerjaan kita tidak hanya di Kabupaten Gianyar, tapi hampir di seluruh Indonesia. Bahwa tenaga kerja Bali, mohon maaf ini, saya berani bilang, mereka sangat memilih-milih pekerjaan. Contoh nih, kalian nanti tamat SMK nih, kan pasti akan memilih. Saya tamatan SMK Negeri 2 Sukawati, yang stratanya sudah di level ini. Apakah saya pantas hanya untuk tengok-tengok perusahaan datang ke tempat job fair? Kalian tidak menyadari bahwasanya kesempatan itu tidak ada dua kali. Sekecil apapun kesempatan itu harus dimanfaatkan. Itu sebabnya strata daripada pemilihan tenaga kerja kita di Bali ini sangat spesifik. Terkadang mereka jaim itu kecil gajinya. Saya lebih bagus DW, berulang tahun DW dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalian tahu nggak, DW dengan standarisasi di bawah UMK, kalian itu belum berstatus bekerja. Jadi kalian itu adalah salah satu orang yang dikategorikan sesuai dengan aturan pengangguran. Jadi jangan bangga selalu berulang tahun menjadi DW, dan DW. Itu sebabnya ketika kita memiliki kualitas, punya kesempatan peluang untuk memilih, pergunakan peluang-peluang tersebut sebagai untuk menguji nyali dan eksistensi diri itu terlebih dahulu. Jangan pernah segan untuk memilih pekerjaan apapun, ya, memilih pekerjaan apapun. Kemudian standarisasi kehidupan kita di Bali ini mungkin cukup tinggi, menengah ke atas ya. Itu sebabnya gajinya cuma 3 juta doang. Saya ingin cari, sehingga memilih. Nah, dari hal tersebut, ini kan problematika mindset daripada para pekerja kita yang tentunya harus diperbaiki. Itu. Nah, maka dari itu kemarin salah satu dari Pusat Pasar Kerja menginformasikan apa yang seharusnya dan di mana seharusnya para calon pekerja itu mengakses lowongan. Jadi adik-adik bisa buka nanti ya di Siap Kerja. Nah, kemudian yang kedua juga adalah bagaimana optimalisasi layanan bursa kerja khusus yang dimiliki oleh SMK. Setiap SMK wajib memiliki bursa kerja khusus, di mana bursa kerja khusus itu tata kelolanya ada. Bursa kerja khusus adalah menginformasikan lowongan pekerjaan perusahaan pemberi kerja kepada para khusus kepada para alumni, di mana register daripada BKK tersebut, bursa kerja khusus itu yang dikelola oleh SMK tersebut, itu dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dan kemudian BKK ini juga mengakses Siap Kerja. Siap Kerja itu adalah rumah besarnya dari Kementerian Ketenagakerjaan, di mana ada di sana seperti yang saya sampaikan tadi, Career Hub, Skill Hub, dan yang lainnya. Skill Hub itu jika adik-adik nanti tamat daripada SMK tidak memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan ke sekolah umum, pemerintah dalam hal ini negara sudah menyiapkan tempat-tempat bagi adik-adik untuk melaksanakan pelatihan.
pelatihan hospitality, kemudian ada pelatihan membuat kopi, barista, dan yang lainnya. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki banyak sekali rumah ataupun balai-balai besar tempat berpelatihan gratis. Waktunya ada 3 bulan, 6 bulan, dan termasuk desainer, termasuk kecantikan, itu ada gratis adik. Sehingga adik-adik perlu membuka laman daripada balai-balai besar yang ada dari kementerian, adik buka. Seperti yang Semarang, Balai Besar Kementerian Ketenagakerjaan yang bertempat di Semarang, itu khusus desainer, luar biasa sekali di sana. Kemudian hospitality ada di Lombok Timur, hanya 6 bulan, adik bersekolah di sana, gratis, dan sudah memiliki sertifikat kompetensi. Kami dorong anak muda untuk itu, karena tidak semua anak muda itu punya cukup uang ya untuk melanjutkan ke sekolah umum. Itu adik. Nah, jadi banyak sekali Bu ya dari talkshow itu yang bisa kita tangkap dari para anak muda di luar sana. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Dan juga banyak sekali Bu ya ternyata pelatihan yang gratis yang bisa diikuti dan sudah uji kompetensi. Iya, betul. Langsung bisa action. Iya, keren sekali. Jadi yang penting itu niat dan usaha Bu ya. Niat, usaha, kemauan, di situ pasti ada kesempatan. Manfaatkan kesempatan. Iya, betul sekali. Wah, keren sekali. Jadi dari talk show dan juga kegiatan job fair ini ya. Nah Bu, bagaimana nih kesan dan pesan Ibu setelah berkolaborasi dengan SMK Negeri 2 Sukawati? Excited, luar biasa. Karena apa? Tanpa digerakkan, komponen yang terlibat di dalam kegiatan ini dengan ringan tangan, mereka selalu bergerak. Oh, di sini kurang. Oh, saya bantu ini Bu, saya bantu ini. Dan begitu masuk SMK 2 Sukawati ini, mereka selalu menyapa, Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Itu adalah ciri daripada attitude anak muda yang luar biasa. Berarti tidak terlepas dari binaan para gurunya tentunya. Iya, betul. Dan itu sangat penting sekali, karena apa saya bilang, pergeseran nilai yang saat ini dimiliki oleh adik-adik kita itu sudah sangat banyak. Harapan saya nantinya untuk menuju Indonesia emas dan generasi emasnya Indonesia di 2045, tidak salah kita menuju ke SMK Negeri 2 Sukawati untuk mencetak SDM unggul, mumpuni, dan memiliki inovasi dan kreativitas yang tidak bisa dianggap remeh. Itu sebabnya tetap maju dari SMK Negeri 2 Sukawati ini. Wah, keren sekali ya. Jadi saya semakin tersanjung jadi salah satu siswi di SMK Negeri 2 Sukawati, dan bangga juga karena sekolah saya dipilih menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini. Nah Bu, apa sih harapan Ibu setelah diadakannya kegiatan ini? Baik, harapan kami tentunya sebagai pemerintah ya. Harapan kami tentunya sebagai pemerintah satu, adik-adik ini, para pencari kerja kita ini harus memanfaatkan peluang yang ada. Betul. Kemudian adik-adik yang akan nanti tamat di SMK ini sudah memiliki gambaran. Saya mau ngapain nih? Itu. Saya mau ngapain nih? Apakah saya mau bekerja? Apakah saya mau berusaha? Ataukah saya mau melanjutkan? Nah, itu harus punya ketetapan hati dari sekarang. Karena apa yang kami suguhkan ini bukan sebuah transaksi ketenagakerjaan, tidak kemudian sekarang diterima, kemudian sekarang wawancara, tidak. Tapi lebih memberikan guidance kepada adik-adik, oh ternyata begini loh yang akan kita masuki dunia kerja itu nanti. Nah, itu sebabnya jangan pernah lewatkan peluang itu. Ya, betul sekali. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan di luar sana Bu ya, untuk para anak muda ya. Nah, baik Ibu, obrolannya sangat menarik ya hari ini. Nah, sebelum closing nih Bu, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit pesan kepada para anak muda, para sadavers di luar sana yang nantinya akan mencari kerja. Baik, terima kasih untuk adik-adikku semua. Jangan pernah lewatkan hari ini, dan jangan lupakan hari yang kemarin, dan tatap masa depan yang besok, dan tentukan pilihanmu, saya akan bagaimana. Karena
Ketetapan hati, ketetapan pikiran, keteguhan iman akan menentukan kita ke depan seperti apa. Sukses itu bukan tujuan, tapi sukses itu adalah sebuah proses. Bagaimana kita berproses, bagaimana kita sukses, terus belajar, belajar, dan belajar. Baik belajar secara formal, baik belajar di luar sekolah, dan tetap peduli pada lingkungan sosial. Wow, luar biasa sekali ya Bu pesannya untuk para anak muda dan juga para Sadavers di luar sana. Nah, tadi kita sudah berbincang banyak sekali Bu ya mengenai job fair dan juga talk show. Tidak terasa perbincangan kita sudah mau di akhir nih ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau meluangkan waktunya dan juga bersedia hadir untuk menjadi bintang tamu Satya Darmavani kali ini. Oke, para Sadavers, sampai di sini dulu ya perbincangan kita kali ini. Speak the truth because it is absolute. Berbicara kebenaran karena itu mutlak. Saya Lohayu, pamit undur diri. Bye-bye.